Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil video dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mayang Puan Maharani. Perkenalkan, nama saya Siva Nazla Amani. Saya Ada Novita Sari. Di sini kami akan menampilkan video kami. Selamat menyaksikan. Dadah. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sebelumnya kalau Ibu boleh tahu namanya siapa? Nama saya Abel, Bu. Oh, Abel, namanya bagus sekali ya. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Abel? Kabar saya kurang baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa? Saya capek, Bu, dengan tugas saya, Bu, dan saya bingung harus mulai dari mana, Bu. Coba ceritakan lebih lanjut, Abel. Saya capek, Bu, dan tugas saya banyak, Bu. Saya bingung harus mulai dari mana, Bu. Kamu ingin orang tuamu bangga, tapi kamu juga jarang masuk. Apakah kira-kira begitu, Abel? Iya, Bu. Kayaknya saya makin jauh dari tujuan hidup saya, Bu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, Bu. Pernahkah sebelumnya Abel mencoba belajar bareng teman atau melakukan kegiatan di luar sekolah seperti kayak membuat tugas di luar? Belum sih, Bu. Mungkin bisa dicoba, Bu. Baik, Abel. Kebanyakan mahasiswa di luar sana juga mengalami stres seperti Abel, tapi mereka juga bisa melakukannya dengan melakukan teknik relaksasi. Saya baru tahu, Bu. Baik, Ibu dulunya juga seperti Abel, dan akhirnya Ibu mencari bantuan, dan setelah itu Ibu tetap melanjutkan perkuliahan Ibu. Ibu juga pernah ngerasain kayak saya ya, Bu? Iya, Abel. Coba Abel bicarakan kepada dosen Abel apa kesulitan yang Abel lakukan sekarang. Iya, Bu. Abel akan coba, Bu. Baik, Abel. Tadi pas waktu Ibu bicara kepada Abel untuk menghubungi dosen, kelihatannya Abel agak kesal ya, karena Abel terlihat Ibu ini seperti orang tua Abel. Iya, Bu. Saya takut dimarahi, Bu. Baik, Abel. Ibu juga punya keponakan yang seperti Abel juga mengalami stres dalam perkuliahan, dan ini tentang Abel, dan Ibu juga fokus tetap membantu Abel. Baik, Bu. Baik, Abel di sini boleh menyampaikan bagaimana perasaan stres yang Abel rasakan saat sekarang ini. Baik, Bu. Saya mempunyai masalah dengan teman saya, Bu. Masalah dengan teman saya, Bu. Terus masalah dengan pacar saya, Bu. Lalu masalah dengan keluarga saya, Bu. Ada lagi masalah dengan berhutang, Bu. Itu yang terakhir masalah dengan perkuliahan saya, Bu. Baik, Abel di sini memiliki 5 masalah yang membuat Abel stres. Di sini Ibu akan melakukan teknik relaksasi tubuh dulu. Abel boleh duduk senyaman-nyamannya. Coba Abel pejamkan matanya. Hirup, tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Di sini Abel tadi mengatakan ada 5 masalah yang membuat Abel menjadi stres. Yang pertama itu ada masalah dengan teman sebaya Abel. Sudah berapa persen, Abel? 20%, Bu. Selanjutnya masalah dengan pacar. 30, Bu. Selanjutnya lagi masalah dengan keluarga. 20%, Bu. Yang keempat masalah utang. 20%, Bu. Yang kelima masalah dengan perkuliahan. 20%, Bu. Dari masalah yang kelima tadi, mana paling berat menurut Abel? Masalah perkuliahan saya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana perkuliahan ini membuat Abel sangat stres seperti sekarang ini? Baik, Bu. Saya banyak tugas dikasih dosen saya, Bu. Baik, Abel. Dalam hitungan kelima, buka matanya ya. 1, 2,
3. Abel boleh membuka matanya. Bagaimana perasaan Abel? Lega sekali, Bu. Baik Abel, di sini Ibu mempunyai teknik kursi kosong, yaitu tujuannya untuk menyampaikan perasaan kepada orang yang Abel tuju. Baik, Bu. Baik, di sini Ibu ada kursi kosong. Abel boleh berbicara atau mengatakan kepada orang yang Abel tuju. Anggap aja ini ada orangnya di sini. Abel boleh menyampaikan perasaan Abel sekarang. Baik, Bu. Kenapa ya, Bu, memberi saya tugas banyak sekali? Saya capek sekali, Bu. Baik Abel, apakah ada yang ingin Abel sampaikan lagi? Tidak, Bu. Baik. Dari perkataan Abel tadi, apakah sudah pas cara Abel menyampaikan kepada dosen Abel? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan Abel setelah ini? Alhamdulillah sedikit lega, Bu. Baik Abel, di sini Abel sudah cerita tentang stres dalam perkuliahan, dan Abel dan kita juga sudah mencari bagaimana solusi yang Abel cobakan. Iya, Bu. Saya merasa lebih tenang sekarang, Bu. Abel di sini sudah mau mencoba, dan itu membuat Abel sangat lega sekali. Iya, Bu. Saya merasa lebih tenang sekarang, Bu. Oke Abel, di sini sesi konseling kita sudah selesai. Ibu harap Abel setelah ini masuk kelas dalam 3 hari berturut-turut dan membuat tugas. Dan minggu besoknya kita akan masuk lagi dengan membahas bagaimana perkuliahan Abel selanjutnya. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, bagaimana perasaan Abel selama kita melakukan konseling? Saya merasa lebih lega, Bu, dan nggak sendirian. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan cerita Abel, Bu. Baik Abel, sama-sama. Kita jumpa lagi minggu depan ya Abel. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Abel. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu, kasih Bu. Silakan duduk. Assalamualaikum, Mayang. Selamat pagi. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kamu hari ini. Kamu boleh panggil Ibu dengan Ibu Nasra. Kamu sehat hari ini, Mayang? Waalaikumsalam Bu. Saya sehat Bu. Ibu ingin mengajak kamu untuk berbicara santai. Apa yang kamu sampaikan di sini akan Ibu jaga kerahasiaannya. Kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh bilang ke Ibu. Bagaimana, Mayang, siap? Siap Bu, saya sangat nyaman Bu. Ibu mendengar dari wali kelas bahwa kamu belakangan ini terlihat murung dan tidak aktif saat pelajaran. Boleh Ibu tahu apa yang sedang kamu rasakan, Mayang? Boleh Bu, karena saya akhir-akhir ini saya ada masalah dengan teman saya Bu. Karena teman saya itu sering mengajak-ngajak saya Bu, dan itu membuat saya ada masalah di sekolah Bu. Mayang, rasa takut itu wajar, terutama kalau kamu belum terbiasa. Tapi tahu tidak, banyak anak seusia juga merasa hal yang sama saat pertama kali tidak di depan orang lain. Iya Bu, karena saya tampil di depan itu sangat kaku sekali Bu, dan teman juga sering mengejek saya Bu. Mayang, kamu bilang kamu takut bicara karena takut ditertawakan. Tapi Ibu lihat kamu aktif pada diskusi kelompok. Bukankah itu juga berbicara di depan orang lain? Iya Bu, karena kalau kelompoknya banyak, saya berani Bu. Coba kita pikirkan bersama. Selain langsung berbicara di depan kelas, adakah cara lain kamu bisa tetapkan pendapatmu? Mungkin melalui tulisan atau berbicara di kelompok kecil. Baik Bu, mungkin saya bisa Bu melakukannya.
Ibu pernah punya murid yang seperti kamu, namanya Rina. Awalnya dia juga takut berbicara, tapi dia mulai dengan membaca puisi pendek saat upacara. Lama-lama dia bisa berbicara lebih panjang depan kelas. Ibu pun dulu waktu sekolah juga pernah takut presentasi, tapi itu belajar menenangkan diri dengan cara menarik nafas pelan-pelan. Dan ibu menulis dulu apa yang mau ibu sampaikan. Mayang, kalau ada teman yang mengejek, kamu berhak bilang dengan tegas, tolong jangan begitu. Aku sedang belajar berani. Kamu punya hak untuk dihormati. Coba bayangkan ada kursi kosong di depanmu. Kursi itu duduk teman yang sering membuat takut. Yang ingin kamu sampaikan kepadanya? Saya akan mengatakan kepada teman saya, Bu, kalau saya tampil di depan itu, kamu jangan ya mengejek-ngejek saya. Dan di situ saya akan melakukan banyak belajar, dan kamu juga tidak boleh seperti mencemooh saya saat saya berdiri di depan kelas. Ibu senang mendengar itu, Mayang. Mungkin kamu merasa lebih. Kita bayangkan dari situasi ringan dulu ya. Misalnya kamu hanya berdiri di depan kelas tanpa bicara dulu. Lalu minggu depan kamu sampaikan satu kalimat. Lama-lama kamu bisa sampaikan lebih panjang. Kita latih perlahan. Baik, Bu. Sekarang coba Mayang duduk nyaman, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, Ya, Bu. tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan tubuhmu lebih tenang. Gimana, Mayang? Saya sudah lega, Bu. Mayang, ibu senang hari ini kamu berani bercerita banyak. Kamu sudah berani menghadapi ketakutan. Ibu percaya kamu harus berlatih dan jadi lebih percaya diri. Baik, Bu. Saya akan coba melakukannya. Sama-sama. Baik, Mayang. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, bagaimana kabar Ananda hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah sedikit tidak baik, Bu. Sebelumnya nama Ananda siapa? Perkenalkan, nama saya Mayang Puan Harani, Bu. Oh, Mayang. Iya, Bu. Permasalahan apa yang ingin Mayang ceritakan kepada Ibu? Permasalahan saya di sekolah, Bu. Bisakah Mayang cerita lebih lanjut? Bisa, Bu. Di sini saya masalah dalam belajar, Bu. Kadang nilai saya tuh sering naik, kadang sering naik, kadang sering turun, Bu. Itu yang membuat saya merasa tidak semangat lagi untuk belajar, Bu. Baik, Mayang. Di sini Ibu memiliki 3 teknik, yaitu teknik sensitisasi, teknik yang kedua teknik desensitisasi, yang ketiga kursi kosong. Baik, Bu. Baik, Mayang. Di sini Mayang mempunyai masalah dengan pembelajaran. Iya, Bu. Di sini Mayang bisa rilekskan tubuh Mayang dan pejamkan mata Mayang. Lalu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan.
Bagaimana sekarang Maya? Saya sudah lega Bu. Baik Mayang, sekarang bisakah Mayang menceritakan permasalahan Mayang? Baik Bu, di sini saya mempunyai 5 masalah Bu. Yang pertama itu masalah dengan teman saya Bu. Yang kedua dengan pacar saya Bu. Yang ketiga itu dengan adik saya Bu. Dan yang keempat itu masalah dengan abang saya Bu. Dan kelima itu masalah saya saat belajar di sekolah Bu. Mayang mempunyai 5 masalah. Yang pertama masalah dengan teman Mayang, yang kedua dengan pacar Mayang, yang ketiga dengan adik Mayang, yang keempat dengan abang Mayang, yang kelima dengan masalah belajar di sekolah Ya Mayang. Bu. Baik Mayang, masalah Mayang yang pertama dengan teman Mayang, berapa persen Mayang? Sudah 20% Bu. Lanjut yang kedua Mayang, masalah dengan pacar Mayang, berapa persen Mayang? Sudah 20 Bu. Kita lanjut lagi yang ketiga, masalah dengan adik Mayang. 20% Bu. Yang keempat, masalah dengan abang Mayang. 20% Bu. Yang terakhir itu Mayang, masalah belajar di sekolah, berapa persen Mayang? Sudah 25% Bu. Baik Mayang, sekarang Mayang bisakan buka mata Mayang perlahan-lahan. Bagaimana sekarang Mayang? Saya sudah lega Bu rasanya Bu. Mayang, adakah masalah yang ingin Mayang ceritakan lagi? Ada Bu. Bisakah Mayang ceritakan lebih lanjut? Bisa Bu. Saya ada masalah dengan teman saya Bu. Karena teman saya ini sering memujuk-mujukkan saya di kelas Bu dan juga sering membuli-buli saya Bu. Baik Mayang, di sini Ibu mempunyai teknik kursi kosong. Tujuannya untuk meluapkan permasalahan Mayang kepada orang tersebut. Baik Bu. Bayangkan kursi ini teman Mayang. Baik Bu. Kamu kenapa ya sering sekali mojok-mojokkan aku di kelas dan sering juga mengejek-ngejek aku kepada teman-teman yang lain? Apakah ada lagi Mayang? Tidak Bu. Apakah perkataan Mayang tadi sudah tepat pencapaian kepada teman Mayang? Saya rasa sudah tepat Bu. Hari ini Mayang sudah menceritakan permasalahan Mayang dengan teman Mayang. Di sini kita sudah mencoba apa yang kita coba. Baik Bu. Baik Bu, saya merasa lebih tenang sekarang Bu. Mayang sudah mencoba dan itu sudah bagus sekali menurut Ibu. Terima kasih Bu, saya jadi lebih semangat lagi Bu. Baik Mayang, di sini kita tidak ada janji. Kita sebentar lagi waktu makan siang, Ibu udah ada janji dengan anak Ibu. Sesi konseling ini kita tutup. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya Bu. Ya Mayang, sama-sama Mayang. Baik Bu, kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya Mayang.